Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita muliakan, kita hormati guru kita Dr. Haji Ahmad Haris SAG MSI yang insya Allah akan menyampaikan kajian zuhur pada berkah Ramadan UIN Samarinda 1443 Hijriah pada kali ini. Marilah kita buka rangkaian kajian zuhur kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik jamaah Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang dirahmati Allah, kurang lebih 30 menit ke depan kita akan mengikuti bersama-sama kajian tentang keutamaan sedekah disampaikan oleh guru kita Dr. Haji Ahmad Haris SAG MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya muliakan Humas UIN Sultan Haji Muhammad Idris, yang saya muliakan Direktur Pesantren Kampus UIN Samarinda, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mungkin tidak banyak menguraikan tentang keutamaan sedekah, karena saya yakin semua sudah tahu, sudah paham. Cuma dalam kesempatan berbahagia ini saya cuma ingin berbagi cerita tentang atau berkaitan dengan keutamaan sedekah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan, dulu ada seorang perempuan, seorang ibu-ibu. Suatu ketika si ibu bikin roti. Orang Arab itu makanannya roti. Kalau orang Indonesia nasi. Pak Agus, apa makanannya Pak Agus? Jadi si ibu ini bikin roti. Setelah selesai bikin roti, rupanya ada keinginan untuk memakan roti ini bukan di dalam rumah tapi di luar rumah. Mungkin sambil ingin melihat matahari, sinar matahari, atau bagaimana tidak disebutkan. Yang jelas si ibu ini ingin menikmati memakan roti di luar rumah. Nah, ketika si ibu tadi keluar dari rumahnya,
rumah orang Arab tuh beda dengan rumah kita ya. Arab itu dia kotak, sehingga antara satu tetangga dengan tetangga yang lain tidak saling kenal. Kalau kita saling kenal, kalau di sana tidak saling kenal. Nah kemudian si ibu tadi keluarlah rumahnya, duduk di depan rumahnya. Kemudian ketika dia ingin menikmati rotinya, tiba-tiba entah datang dari mana, ada seorang pengemis yang meminta kepada ibu tadi supaya diberikan roti. Kata si pengemis, wahai ibu, tolonglah kasih saya sedikit roti, saya sudah tidak makan beberapa hari. Si ibu ini memperhatikan bahwa pengemis ini betul-betul letih, betul-betul lelah, kelihatan dari wajahnya belum makan. Pak Agusnya kelihatan belum makan mulai pagi kan puasa, jadi agak letih sedikit. Nah jadi diperhatikan oleh ibu, kata si ibu, nih kasihan nih pengemis ini, soal roti gampang aja nanti aku bikin lagi. Akhirnya apa? Roti yang belum sempat dinikmati, roti yang belum sempat dimakan oleh ibu tadi dikasihkan kepada pengemis. Kemudian apa yang terjadi? Pengemis tadi jalan pulang. Cerita itu berlalu beberapa waktu kemudian. Setelah beberapa tahun, rupanya si ibu ini kerjaannya menggembalakan kambing. Orang di sana menggembalakan kambing bukan 1, bukan 10, bukan 20, tapi ribuan. Kebetulan si ibu ini menggembalakan kambing, ngajak anaknya yang kecil, sekitar umur 3 tahunan. Yang namanya anak kecil dengan kambing kan mirip-mirip aja besarnya gitu loh, bukan rupanya. Asik menggembalakan kambing, si ibu ini lupa anaknya di mana. Karena anaknya 1, kambingnya ribuan. Kemudian ibu tadi menoleh ke kiri dan ke kanan. Kemudian ibu tadi melihat rupanya anaknya yang masih kecil di bawah serigala, sudah ada di mulut serigala. Pada saat itulah si ibu tadi berdoa kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan anak saya ya Allah. Saya lama tidak punya anak, ini baru punya anak. Ya Allah selamatkan anak saya. Nah, karena tidak mungkin lagi mengejar serigala yang larinya kencang. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk turun ke bumi. Kata Allah, malaikat tolong selamatkan anak yang berada di mulut serigala itu, kasihkan kepada ibunya, serahkan kepada ibunya, kembalikan kepada ibunya. Kemudian bilang kepada ibunya, aku Allah titip salam kepada ibunya, dan katakan kepada ibunya, hadhihi luqmatun biluqmatin, ini adalah balasan 1 suapan dibalas dengan 1 suapan. Akhirnya Pak, malaikat turun, malaikat ambil anak itu di mulut serigala, kasihkan kepada ibu. Setelah dikasihkan kepada ibu, malaikat tadi mengatakan, Allah titip salam, hadhihi luqmatun biluqmatin. Artinya apa? Ketika ibu beberapa tahun yang lalu ingin memakan roti, enggak jadi karena ada orang miskin, ada fakir miskin, ada pengemis, maka hari ini anak ibu yang sudah berada di mulut serigala juga dilepaskan. Inilah balasan 1 suapan dengan 1 suapan, berkah sedekah. Nah itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua lagi, nah ini kita Ustadz Nasrun berceritaan aja ya. Nah, ceritaan aja. Oke. Disebutkan lagi, diriwayatkan lagi. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ini dijelaskan zaman dulu lagi nih. Ada orang ini bukan orang kaya, orang miskin juga. Rupanya beliau pergi ke masjid, sholat di masjid. Setelah selesai sholat di masjid, ketika mau pulang, rupanya di bawah itu ditunggu ada ibu-ibu yang udah tua. Kata si ibu-ibu, wahai bapak, tolonglah saya
karena anak saya sudah beberapa hari belum makan. Kalau saya sendiri insya Allah bisa menahan, tapi anak saya masih kecil, memerlukan susu untuk diminumnya. Apa yang terjadi? Padahal yang diminta ini miskin juga. Cuma kebetulan di hati orang tua tadi dia mengatakan, tidak mungkin Allah memerintahkan perempuan ini kecuali ada sesuatu hikmahnya. Jadi kalau kepada kita berarti ada hikmah. Akhirnya apa? Si laki-laki tadi mengatakan kepada si ibu, Bu, kalau ibu pengen sesuatu dari saya, ikuti saya ke rumah. Ikut ke rumah. Akhirnya si laki-laki tadi jalan duluan, si ibu di belakang ngiringi, karena perintah si laki-laki, Bu, kalau ibu ingin beli susu buat anak ibu, ikuti saya sampai ke rumah. Nanti saya ambilkan buat ibu, siapa tahu ada yang bisa ibu jual ke pasar. Sampai di rumah, apa yang terjadi? Si laki-laki tadi kemudian melepaskan gamisnya. Mungkin si laki-laki tadi menganggap harta berharga yang dia miliki cuma gamis itu aja lagi, tidak ada yang lain. Kemudian apa yang terjadi? Dia lepaskan gamisnya. Ketika dia lepaskan, dia kasihkan kepada ibu. Bu, siapa tahu gamis ini bisa ibu jual, bisa ibu kasihkan kepada anak ibu, bisa ibu belikan susu supaya anak ibu tidak menangis lagi dan tidak kelaparan. Pulang, selesai urusan. Apa yang terjadi? Malamnya, laki-laki yang menghadiahkan gamis tadi bermimpi. Mimpinya apa? Dia bermimpi berada di dalam sorga. Di dalam sorga itu ada bidadari cantik luar biasa. Jadi luar biasa. Kemudian namanya si laki-laki itu nanya, Man an, artinya siapa Anda dan di manakah aku ini berada? Jadi kata bidadari, aku adalah bidadari. Aku dipersiapkan oleh Allah untuk Tuan, karena Tuan tadi siang itu sudah menyedekahkan gamis satu-satunya yang dimiliki karena membantu seorang ibu yang anaknya kelaparan. Ayo bayangkan. Akhirnya apa, si laki-laki tadi setelah mendapatkan jawaban dari bidadari terbangun. Habis terbangun lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan saya sekarang juga. Wah, coba bagus kayak gitu, jelas mati ya udah. Kan melihat permaisuri luar biasa, permaisuri bidadari luar biasa cantik. Rupanya hanya sekejap mimpinya, sepandang aja bangun. Pada waktu bangun itu kemudian laki-laki itu berdoa, ya Allah, kalau memang itu bidadari saya, sekarang matikan saya ya Allah. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak ingin lama-lama bersama bidadari tercintanya. Kalau Pak Agus maulah, mau dah. Pengen hidup lama lagi nih Pak Agus ini ya kan. Karena bidadari Pak Agus di dunia banyak juga nih. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua sudah cerita. Nah, cerita ketiga lagi. Jadi saya banyak bercerita aja ya, enggak apa-apa kan? Nah, cerita. Ada lagi cerita ketiga. Di dalam kitab Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah mengatakan, dan ini ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Dulu lagi nih. Di dalam kitab itu disebutkan, di sebuah kota pada saat itu musim paceklik, musim kemarau. Di Arab dengan di tempat kita ini beda. Di Arab itu kalau panas 55 derajat. Jadi di Arab itu jam 7 pagi, jam 8 pagi aja panasnya minta ampun. Makanya orang Arab tuh pagi jarang ada kegiatan. Kegiatannya nanti habis zuhur sampai malam. Kenapa? Panas luar biasa. Panas. Di Arab itu saking panasnya, kita habis mandi ya. Ini handuk bekas kita mandi.
kita letakkan aja sebentar itu udah kering. Bayangkan saking luar biasa panasnya. Nah, pada musim paceklik di suatu kota, di kota itu banyak penghasil kurma terbesar. Jadi masing-masing penduduk memiliki ladang kurma. Cuma uniknya satu. Apa uniknya? Di tempat itu setiap musim kemarau, setiap musim panas, setiap musim paceklik, seluruh kurma gagal panen. Kecuali tempatnya si Salim, namanya Salim. Nah, jadi bila musim kemarau, bila musim panas, musim paceklik, keadaan begitu panas membara, kayak gini, panas luar biasa misalnya, itu nanti tiba-tiba awan ngumpul awan tadi. Ketika awan itu ngumpul menjadi satu, awan tadi berjalan, bergerak menuju mana? Awan, salah satu awan ada mengomando. Apa kata salah satu awan? Salim. Rupanya awan ini berkumpul mencari di mana ladang milik si Salim. Mantap betul kan? Jadi disebutkan itu. Pokoknya awan ngumpul, habis ngumpul otomatis kan banyak nih air nih. Artinya tinggal dicurahkan aja lagi, tinggal diteteskan aja lagi hujan, tinggal menunggu saatnya hujan. Cuma sebelum itu ada suara. Apa suaranya? Salim. Rupanya awan tadi mencari di mana ladang milik si Salim. Ketika awan berada di atas ladang milik si Salim, langsung turun hujan. Hujannya itu pun hujan di situ aja. Tidak kena ladang sebelah kanan, tidak kena ladang sebelah kiri, muka belakang ada. Cuma yang kena hanya ladang milik si Salim. Bayangkan luar biasa. Habis itu, dan ini terjadi bertahun-tahun sampai masyarakat itu heran. Herannya apa? Apa amalan si Salim ini loh? Orang semua sakit, dia enak aja. Orang semua gagal panen, kok dia mudah aja. Nah, apa yang terjadi? Datanglah masyarakat ke tempat Salim. Lim, apa amalanmu Lim? Kami lihat beberapa tahun ini punyamu panen terus, kami enggak. Hujan pun tempatmu aja. Apa kata Salim? Sebelum saya meletakkan apa nih istilahnya, bibit kurma di situ. Sebelum saya menyirami kurma itu, sebelum saya menanam kurma itu, saya bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila kurma ini menghasilkan buah yang banyak, maka hasilnya saya bagi 3 ya Allah. 1/3 buat keluarga, 1/3 buat sedekah, dan 1/3 untuk nambah modal. Nah, istilah kita tuh apa? Perawatan. Nah, jadi rupanya Salim itu setiap kali mau menyirami, menanam, dia sudah berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah, apabila berhasil panen, saya bagi 3 ya Allah hasilnya. 1/3 buat keluarga saya, 1/3 buat sedekah, 1/3 buat nambah modal. Rupanya inilah yang menyebabkan kebun kurma milik si Salim tidak pernah mengalami musim paceklik. Nah, jadi kalau ingin hidup bahagia itu banyak-banyak sedekah aja. Bila urusan susah, sedekah. Banyak-banyak sedekah. Insya Allah ada jalan keluar. Niatnya satu, ingin membantu orang lain. Orang lain berbalas budi atau tidak urusan belakang. Ya, yang penting saya pengen berbuat baik. Nah, saya ada cerita Pak Agus, ini sekedar tahadus bin ni'mah ya. Beberapa waktu yang lalu sebelum bulan puasa, saya diminta Pak Direktur, kata Pak Direktur, guru nanti sosialisasi S2 ya sama S3 ke Sangatta dan Bontang. Cuma guru duit belum ada, nggak bisa dulu kasih sangu, pakai duit sendiri aja dulu. Siap, saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat karena niat ingin membantu lembaga buat
sosialisasi S2, S3 di Bontang dan Sangatta. Akhirnya berangkat saya, dengan teman satu. Berangkat jam 6 pagi. Kan belum makan nih. Akhirnya saya bilang dengan teman, kita makan di mana yuk? Dia bilang terserah pian aja. Karena masih pagi, jalan sampai di pertigaan Bontang Sangatta. Akhirnya kan mana yang buka jam 9 kan? Saya bilang situ aja duduk kita. Pesanlah sana di sana. Pesan ikan nila. Wah, ya kan lapar. Pesan ikan mas. Duduk. Pas waktu mau menikmati tiba-tiba masuk ke tempat ke rumah makan itu wakil ketua DPRD Kota Samarinda, Pak Subandi. Lihat saya, apa kata beliau? Kiai, mati ya saya selamat sudah, tidak bayar sudah aku nih. Akhirnya apa? Kalau saya yang datangi kan ketahuan. Ini kita sudah mau makan, datang beliau. Sampai di sana apa yang terjadi? Apa kata beliau? Tenang aja Kiai, sudah saya bayar semua. Selamat sekali sudah selamat kan? Habis itu ini masih di pertigaan Sangatta Bontang. Ada telepon orang Sangatta. Guru sudah di mana guru? Saya bilang masih di pertigaan Bontang Sangatta. Apa dia bilang? Guru nanti kalau ke Sangatta langsung aja masuk hotel Grand Victoria. Sudah saya bookingkan dan saya bayar. Selamat lagi 2 kali sudah tuh. 2 kali kan, alhamdulillah kan. Sampai di Sangatta lagi jam berapa? Setengah 12. Dia ajak makan. Ngajak makan nih apa? Ketua Pengadilan Agama Sangatta dan pejabat di Kemenak. Makan lagi, pray lagi, ya kan? Siang tuh. Malamnya dijemput lagi, makan lagi. Sampai saya bilang dengan teman, nanti kita besok pagi kita beli cemilan ya. Kalau kita mau ke Bontang kan harus bawa cemilan nih di mobil. Kalau ada dimakan tidak enak juga. Apa yang terjadi? Sebelum pulang datang lagi orang ke hotel. Ada salah satu pejabat di sana. Apa yang terjadi? Dia katanya pengen tengok saya. Tengok ketemu pulang. Rupanya di mobil waktu saya berangkat apa dia bilang? Guru ini bawa cemilan. Siapa tahu guru makan di cemilan. Alhamdulillah berangkat. Karena niatnya membantu, tak dikasih uang saya pun pray juga tengah jalan. Itu. Jadi intinya begitu. Dan sedekah itu luar biasa. Minimal sedekah senyum. Tapi jangan senyum kebibinian terus, mati anak orang ya. Ini Pak Agus senyum nanti dikira orang senang dengan anak orang. Nah paling tidak karena begini, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala dan sedekah itu lebih cepat sampainya daripada bala. Bayangkan sedekah itu lebih cepat. Dan kehebatan tidak ada orang yang bisa menjadi wali kecuali syaratnya mesti pemurah. Wali-wali itu pemurah nggak ada. Kalau duit itu itu aja. Itu syarat wali. Tidak ada orang yang bisa, makanya syarat wali itu 2. 1 pemurah, 2 tidak pemarah. Kalau kebalikannya itu bukan wali tapi wala namanya. Udah pemarah ya kan seke lagi. Itu paling tidak ada beberapa hal. Dan cerita yang terakhir lagi ya. Ada lagi cerita nih. Dulu ada seseorang ini sudah kaya, rupanya ingin menambah kekayaannya. Dia ingin menambah kekayaannya dengan cara apa? Berdagang keluar daerah. Tanyalah kepada ulama, ya Syekh, saya ingin keluar daerah. Kira-kira gimana pendapat Syekh? Bagus enggak? Karena orang zaman dahulu itu, kalau Kiai Nasrun kan pasti tahu lah. Orang-orang zaman dahulu itu jangankan merantau, apapun terserah Kiai. Ya kan? Kata Kiai merantau. Kata Kiai berdagang. Kata Kiai kawin, gitu loh. Karena orang dulu tuh sami'na wa ata'na, apapun mau bikin rumah aja tanya Kiai, hari apa bagus Kiai. Kenapa? Takzim. Sama ini juga. Ketika ingin merambah ke tempat yang lain, nanya kepada Syekh, ya. Tapi kalian jangan bangga juga kalau dipanggil orang Syekh ya. Karena Syekh itu artinya 2. 1 bisa ulama besar, yang kedua bisa tua bangka. Itu dah. Misalnya orang bilang Syekh Agus, bangga Pak Agus. Padahal orang ngolok aja itu. Nah jadi kata laki-laki ini, ya Syekh, saya pingin usaha keluar gimana nih?
Rupanya sang syekh ini rupanya saat itu lagi diberi Allah kemuliaan. Syekh ini rupanya melihat sesuatu. Kata si syekh, kamu ndak usah keluar daerah karena umurmu ndak panjang lagi. Ayo bayangkan. Kata si syekh tadi, si ulama tadi, kamu ndak usah keluar daerah, umurmu ndak lama, paling-paling 2 minggu meninggal kau. Bayangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Rupanya karena dibilangin si ulama tadi meninggal dalam waktu ya kurang lebih 2 minggu lah. Akhirnya apa? Sedekah dia. Sedekah terus dia. Dalam hati dia, mati juga aku kan, lebih baik meninggal banyak sedekah. Waktu dia banyak sedekah, apa yang terjadi? Hari ke-15, ke-16 masih hidup dia. Kaget dia, padahal harta sudah disedekahkan. Datang lagi ke tempat ulama, Syekh, antum bilang saya ini meninggal dalam beberapa minggu, nyatanya masih hidup, kayak apa ini? Apa dijawab ulama? Kau sedekah kan? Iya katanya. Nah jadi kata ulama tadi, karena kau sedekah itulah, maka umurmu yang tadinya mestinya 15 hari udah meninggal dunia, diperpanjang oleh Allah jadi 15 tahun. Sebenarnya kamu meninggal 15 hari yang lalu, kalau udah percaya kau pulang ke rumah tuh. Di kamarmu itu nanti, di kamarmu kau buka, di ujung itu kau buka, di situ ada ular di dalam situ. Kau tengok, istilahnya tiangnya kayu. Kau lihat rumahmu tuh tiangnya kayu. Di kamarmu tuh kau buka, di situ itu ada ular di dalam. Penasaran si laki-laki tadi, pulang nih ke rumah, masuk kamar, dia lihatnya, oh ya ternyata kayu itu dia lobangi, ternyata memang ada ular. Akhirnya apa? Akhirnya tempat itu dia tutup. Rupanya selama 15 tahun ini merasa enak, 15 tahun enggak bersedekah lagi. Enggak bersedekah lagi. Persis tahun ke-15 apa yang terjadi? Dia tengok lagi yang tadi kayu tadi, lihat enggak ada ularnya, selamat aman. Berarti Syekh cuma bohong sama aku. Dia bilang 15 tahun lagi aku mati. Yang lalu kan apa yang terjadi? Akhirnya ketika dia mau tidur, dia buka selimut, rupanya ular sudah ada dalam selimut. Matilah pada saat itu. Nah inilah beberapa gambaran artinya apa? Paling tidak setiap hari itu kita harus ada, biar sedikit enggak apa-apa, ada lah. Jangan menunggu kaya lain lagi nanti. Karena apa yang kita dapat saat ini sebenarnya adalah perjalanan kita tahun-tahun yang lewat. Akan datang tergantung apa yang kita lakukan pada saat ini. Karena begini ya, sakhiyun itu orang dermawan itu luar biasa. Kedudukannya di sisi Allah sangat mulia. Bahkan Nabi mengatakan andai kata dibandingkan laki-laki yang ahli sedekah, meskipun dia hanya sholat yang wajib saja, puasa yang wajib saja, dibandingkan dengan ahli ibadah, yang satu ini ibadahnya hebat, yang wajibnya ndak ketinggalan, yang sunatnya ndak ketinggalan, tapi seke pelit, maka lebih hebat yang sholatnya yang wajib saja, puasa yang wajib, tapi ahli sedekah. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dari berbagai cerita ini bisa menggugah kita, bisa membuat kita tambah rajin berinfak, bersedekah. Sebab sedekah itu tidak lain dan bukan adalah tabungan kita kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna warzuqna fahma. Allahumma zidna ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri bi jami' ta'ati rahmatika ya rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib ta'di hajatina wal muslimin qarib. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasari fi ridha wa la tuwallina waliyan sama taj'alna mimman khalafa maka wa'asang. Wasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih disampaikan kepada guru kita Dr. Haji Ahmad Haris SAG MSI yang telah menyampaikan kajiannya mengangkat tema tentang sedekah, luar biasa fadilah dari sedekah,
telah disampaikan tadi, dan pada intinya sedekah akan mendatangkan rezeki, sedekah akan mendatangkan kemudahan dan sebagainya. Dan sedekahlah setiap hari, setiap waktu, walaupun sedikit, karena itu akan menjadi tabungan akhirat kita. Demikian kajian yang telah disampaikan, semoga bermanfaat dan duduk kita di majelis ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.